Awal cerita, sewaktu gue lulus SMA, gue jadian sama seorang cewek yang adalah teman SMA gue juga. Namanya Rara. Orangnya hitam manis, tinggi juga. Orangnya hampir setinggi gue, yang 170 cm-an. Dia mungkin 165 cm sampai 167 cm. Badannya sekal banget karena dia sering banget lari sore di komplek rumahnya. Gue bisa jadian sama dia karena gue ngeliat dia tuh orangnya ngepas banget sama gue. Anaknya asik, kalau diajak jalan humoris dan update banget. Semuanya dia tahu, mulai dari tempat makan gaul yang baru buka atau lagi hot-hotnya. Nyari info soal ujian mandiri tiap universitas negeri, sampai ajarin gua main Friendster biar halamannya keren banget gitu, ada lagunya kalau dilihat orang. Dengan dibantu Yuli, gua akhirnya nyoba deketin dia waktu kita baru selesai UAN, dan kurang lebih sebulan gua deketin. Akhirnya gua jadian sama dia. Bisa dibilang sih dia pacar serius pertama gua ya. Sebelum dia mah gua pacaran gak ada seriusnya. Nah, sama dia ini gua baru ngerasain enaknya pacaran. Diperhatiin sama seorang cewek, disayang sama seorang cewek, dan ngerasa dibutuhin sama seorang cewek. Sebuah perasaan yang luar biasa bikin gua jadi kayak lelaki sejati. Sayangnya kita pacaran LDR-an karena dia kuliah di Jakarta, gua di Bandung. Dan sebenarnya sih gua gak ada masalah banget sama LDR. Gua udah cukup puas dengan fakta bahwa gua punya pacar dan tiap malam teleponan sama dia. Tapi lama-lama gue ngerasa ada yang kurang. Jadi gini, gue tuh kalau di kosan sering nonton bokep di laptop, efek enter bebas dan ngekos ya gini nih. Gue sering iri sendiri kalau teman-teman gue yang kalau pacaran sampai bisa grepe-grepean. Bahkan ada juga yang bisa sampai ML. Gue sering ngebayangin begitu sama Rara, tapi gue terlalu takut untuk minta. Karena gue ngeliat dia anak baik-baik, keluarganya juga keluarga baik-baik dan taat agama. Jadi gue takut dia ilfil sama gue karena gue minta yang macam-macam sama dia. Tapi mungkin masih muda kan, hormon lagi menggebu-gebunya. Ditambahin ngeliat temen-temen gue yang pacaran sampai ML gitu, ya gue pengen banget lah. Meskipun awalnya bisa gue tahan, tapi kan lama-lama bosan juga. Hasrat kayak gitu hanya terpuaskan oleh tangan dan sabun aja. Kalau kata temen gua, cuman ditipu tangan sendiri doang itu kelamin. Nah, waktu awal-awal gua ngekos, si Rara sering ke kosan gua kalau weekend dan nginep. Apalagi waktu itu di Tol Cipularang baru selesai dan ada travel yang rute operasinya dari dekat kosan dia di Jakarta sampai ke Bandung. Jadilah gampang banget ke Bandung saat itu. Nah, bisa dibayangin dong pengennya gue begitu-gituan sama dia. Apalagi saat itu gue baru nonton bokep, tipe gue banget.
Pernah gak kalian searching bokep di internet dan dapat selera kalian banget? Nah, pas ketemu bokep yang kayak gitu, langsunglah kalian melakukan sesi pribadi itu berulang kali dengan itu bokep. Nah, gue juga gitu. Tapi sebelum gue sempat sesi pribadi, cewek keburu sampai di depan kamar dan ngetok pintu. Jadilah gue kentang seada-adanya. Tumben kamu gak minta dijemput di travel, tanya gua pas dia masuk ke kamar gua. Tentunya tuh bokep udah gua close ya. Iya dong, biar surprise kamunya. Hehehe. Jawaban riang sambil naruh tas punggungnya ke samping kasur gua. Seneng sih gue disurprisein gini, tapi pas banget kan gue lagi mau begituan. Kentangnya itu loh yang gak nahan, masih berdiri tegak banget nih si Otong. Gue berusaha menyembunyikan ketegangan ini sambil pura-pura rogoh kantong celana. Tapi kalian tahu apa yang dia lakukan? Meluk gua dari depan. Waduh, kan ini masih tegak ya. Dia meluk gua. Kalau kena gimana dong? Kangen ucapan dia di pelukan gua. Gua cuma bisa senyum doang sambil mundurin pinggang gua dari pinggangnya dia. Terus kamu naik apa di travel? Gua sok nanya sambil lepasin pelukannya. Naik angkot. Aku kan diajarin Yuli naik angkot. Apa dari sana? Emang kamu pelit gak mau ngajarin? Wow. Jawabnya sambil buka kulkas dan mengambil minuman dingin. Aku tuh gak ngajarin kamu karena aku gak mau kamu naik angkot. Ntar digoin akang-akang Bandung, aku yang ribet ntar, canda gua sambil lihat dia minum air. Tapi untungnya gua bisa ngeredam birahi gua seiring gua makin larut ngobrol-ngobrol sama dia. Gua nonton acara TV kabel sama dia. Terus kita ketiduran sampai sore. Kita kebangun karena Yuli telepon ngajakin gua sama Rere buat makan di luar. Setelah Rara mandi, giliran gua yang mandi. Malam itu gua dan Rara habiskan makan bareng. Yuli kita ketawa-ketawa bareng menikmati kuliner malam Bandung. Kita ngobrol-ngobrol mulai dari kuliahan sampai ke masalah pacaran, dan seperti yang gue duga mengenai seks, jujur gue ngerasa gak enak dengan obrolan ini karena takut bikin Rara gak nyaman. Tapi ternyata Rara fan-fan aja sama obrolan itu dan bisa bercanda soal kayak gitu. Palingan yang agak canggung sih si Yuli tanya, udah ngapain aja sama Rara? Gua jawab gini, ya kali gue belum ngapa-ngapain sama dia. Selesai makan, pulanglah kita ke kos masing-masing. Sampai di kosan, Rara bersih-bersih, sedangkan gue ngobrol-ngobrol sama anak-anak kosan yang lagi ngumpul. Setelah selesai ngobrol sama anak-anak kos, gue balik ke kamar dan ngobrol-ngobrol sama Rara sambil main laptop. Nih laptop kenapa lemot banget deh sekarang. Mungkin itu internetnya kali lagi lemot, jawab Rara.
Enggak kok, masih nyala internetnya, jawab gua. Sombong, mentang-mentang tayi gini nih, makanya laptop dipakai buat tugas. Jangan buat nyimpen film begituan, ujar Rara tiba-tiba buat gua kaget. Kok dia tahu? Terus begonya gua gak ngaku pula. Panik sih iya, gara-gara ketahuan. Maklumlah cowok. Enggak kok, aku gak pernah nyimpen begituan, jawab gua panik. Si Rara cuma senyum aja sambil ngomong, gak mungkin lah sayang, masa iya sama sekali gak ada. Beneran gak ada nih, lihat aja. Kalau mau, ngotot gua berharap Rara percaya. Bener ya, mana sini, coba aku lihat. Gua diem, gak bisa ngomong. Sementara Rara masih memeriksa laptop gua. Tuh kan, nyimpen kan kamu? Godanya sambil tersenyum puas mengungkap kebohongan gua. Gua juga senyum malu dan kayak gitu. Iya ada dikit doang, tapi kok, jawab gua. Lagian kamu ngapain sih nyimpen kayak gituan sayang? Lanjutnya, kemudian natap gua. Ya, abisnya apa? Belum selesai ngomong, dia udah nanya lagi. Gua makin gak bisa ngomong deh. Abisnya kita gak pernah kayak gitu, tanya Rara lagi. Gila, gua kaget banget. Dia nanya frontal kayak gitu. Gua gak tahu harus jawab apa. Dan penuh dengan ragu, gua ngangguk sambil senyum malu. Ya, aku juga gak berani lah mau ngajakin kamu kayak gitu. Aku takut kamu mandang aku cowok buaya, jawab gua polos. Rara pun sambil tersenyum. Makasih ya sayang, aku seneng kamu gak mandang aku cewek kayak gitu, jawabnya sambil megang tangan gua. Iyalah, kamu bukan cewek kayak gitu sayang, kamu itu istimewa pakai banget, jawab gua jujur. Saat itu emang dia orang yang paling istimewa buat gua. Gua ngerasa dia nganggapin hidup gua banget. Rara ngecep bibir gua, terus senyum ngeliatin gua. Gua kaget banget, tapi seneng. Ini cuma pertama gua sama dia. Gua natap wajah dia, dia juga natap gua. Wajah kita makin lama semakin mendekat. Jantung gua berdebar kencang banget. Gua tahu apa yang bakal terjadi. Gua tetap mata Rara sekali lagi, dan akhirnya nyium bibir dia. Lebih lama dari Rara tadi nyium gua. Saat inilah birahi gua yang udah ketahan dari tadi siang mulai masuk ke rasa sayang gua sama Rara. Tanpa gua sadari, gua mulai membuka bibir gua dan melompat bibir Rara. Tangan gua langsung mendekap punggung Rara dan kita pun jadi diskusi berpelukan. Rara awalnya tidak membuka bibirnya, namun lama-kelamaan dia mulai membuka bibirnya. Dan kita berdua menikmati ciuman itu. Lidah gua dan Rara bersentuhan pertama kali. Dan gua menghisap bibir bawahnya dengan lembut sekali. Gua dan Rara pun tersenyum. Kita sama-sama menikmati pengalaman ini untuk pertama kalinya. Kita saling bertatap-tatapan. Rara membisikkan kata I love you dan kembali mencium bibir gua. Ciuman ini semakin memanas. Rara mulai berani melompat bibir gua, dan bahkan juga dia mulai mendesah di sela-sela ciuman kami. Ini bikin gua mulai nafsu aja. Tanpa gua sadari, tangan gua mulai pindah posisi. Dari punggungnya ke pinggang, otak gua kayak kasih tahu gua
untuk bergeliat perlahan-lahan ke payudaranya. Jangan langsung nemplok ke payudaranya, tapi harus semulus mungkin. Biar Rara nggak nepis tangan gua pas udah megang nanti. Kita masih ciuman sampai akhirnya tangan kanan gua berhasil memegang payudara kirinya. Rara sempat berhenti sesaat. Tangannya berusaha menahan tangan gua. Namun gua ngerasa usaha dia kayak setengah-setengah. Insting gue menyatakan ini cuma upaya palsu, biar dia gak terlihat murah. Gue yakin dia udah sama kayak gue, dikuasai nafsu. Makin gencar lah ciuman gue dan tangan kanan gue berhasil memegang seluruh dada kirinya. Astaga, ini ya rasanya memegang dada wanita. Tanpa gue tahu bahwa yang gue pegang itu masih terbungkus berat. Dada Rara tergolong standar berukuran 32B, tapi gue gak peduli. Ini pertama kalinya megang dada cewek sesuka hati gue, dan gue benar-benar banget menikmati terjadi revolusi besar-besaran di celana gue. Dan gue memberanikan diri menarik Rara untuk pindah ke kasur dan melanjutkan di kasur, dan Rara pun mau. Setelah gue pindah ke kasur, kita hampir melakukan itu dan gak jadi karena gue gak punya pengaman. Tadinya sih kita udah mau udahan, tapi mungkin karena masih nafsu dan penasaran, kita mencoba melakukan hal lain yang tidak membutuhkan penetrasi. Kami berdua mengalami orgasme malam itu dan Rara masih virgin. Makasih ya sayang, ucap gue sambil meluk dia dan sambil nyium leher dia sesaat setelah gue keluar. Ya sayang, jawab Rara kemudian menyandarkan kepalanya ke kepala gue. Gue ambil selimut dan tutupin badan kita berdua pakai selimut itu, dan kita rebahan lagi dan berpelukan sampai ketiduran. Paginya ya otomatis seiring tegaknya si Otong, gue minta Rara buat begituan lagi dan dia mau. Kita mulai lagi kegiatan yang sama. Kayak semalam Rara tetap belum mau dimasukkan sampai gue punya pengaman. Gue sih no problem, tetap nikmat kok walaupun gak penetrasi, apalagi sama dia mainnya. Semenjak malam itu, gue sama Rara makin terbuka pacarannya. Kita beberapa kali lagi kayak gitu, meskipun entah kenapa belum juga penetrasi. Sebelum akhirnya kita putus karena beda agama dan gak bisa dilanjutin, takut gak disetujuin orang tua. Tambah lagi kita juga makin sibuk sama aktivitas di kampus masing-masing. Meskipun cerita gue bersama Rara sangat singkat di sini, sebenarnya gue jadian sama dia cukup lama juga. Banyak banget pengalaman indah gue lewati sama dia, dan banyak juga pelajaran hidup yang gue dapat ketika sama dia.